Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noval Alwi Pratama dengan NPM 0651220096, kelas D dan semester 4. Di sini saya akan mempraktekkan cara melakukan replikasi database master to master serta berbagai operasi database lainnya. Langsung saja kita setup database kita agar bisa melakukan replikasi. Jadi yang pertama kita eh, nyalakan dulu nih database kita sama Apache-nya. Di sini saya pakai XAMPP. Lalu kita ke admin untuk membuka PHP My Admin. Oh ya, kita bakal membuat database namanya itu berita. Jadi saya ingin melakukan replikasi untuk kasus situs web berita. Nah, ini databasenya. Oke, saya sudah buat database berita. Selanjutnya kita ke config, lalu my ini. Nah, ini kita bakal ubah nih beberapa konfigurasi MySQL di file ini. Yang pertama itu bin address. Bin address ini kan kalau diawali dengan hashtag itu berarti di comment ya. Artinya tidak, konfigurasinya tidak aktif. Nah, ini kita aktifin dulu. Bikin aja baru di bawah, terus angkanya kita ganti jadi 0.0.0.0 seperti ini. Lalu kita ke sini. Nah, ini server ID-nya kita ganti selain 1, sini saya 2. Nanti untuk di device yang lainnya nanti itu jangan sama server ID-nya kalau bisa. Jadi di sini saya 2, nanti di device yang lain saya pakai angka 3 seperti itu. Lalu nah, ini logbinnya kita uncomment, terus tambahin aja titik log di sini. Lalu selanjutnya kita nah, ini kita bin log, itu kita kasih nama database yang ingin kita replikasi. Kalau tadi kan nama database-nya berita ya, berarti kita ganti berita. Sini sudah, bin lognya berita, server ID 2, terus logbinnya udah di setting, sama bind address-nya sudah. Ini kita save. Lalu kita tutup saja, terus kita restart XAMPP-nya, lalu kita nyalain lagi. Oke, berhasil. Kita lanjut, yaitu buka shell. Nah, di sini kita bakal setting beberapa, kita akan melakukan query untuk membuat user. Jadi kita koneksi dulu ke database kita, MySQL u root. Nah, karena saya nggak pakai password jadi langsung enter saja. Oke, sudah masuk. Nah, sini kita bakal buat user. Pertama perintahnya adalah create user, terus tanda petik nama usernya apa. Nama usernya di sini demo user, lalu add persen identified by passwordnya. Saya pakai password aja, password ini kita enter. Kita berhasil membuat user. Lalu kita kasih hak akses untuk replikasi, grant replication
slave con bintang titik bintang to demo user add persen titik koma, jangan lupa. Oke, kita berhasil, udah buat user, udah buat udah ngasih hak akses juga. Nanti kita coba show master status. Nah, ini data-data yang perlu kita ketahui untuk menyeting slave-nya nanti di device yang lain. Oke, untuk konfigurasi di device ini cukup segini dulu. Kita konfigurasi dulu di device yang lainnya dulu. Oke, sekarang saya sudah di device kedua. Saya akan lanjut settingnya. Sini saya pakai sistem operasi Linux. Saya sudah install XAMPP juga. Kalau di Linux itu lokasi XAMPP-nya ada di opt lam. Untuk konfigurasi MySQL-nya itu ada di my.cnf. Kita buka. Oke, loading. Oh ya, sorry. Untuk itu kita harus login sebagai root. Untuk mengubah konfigurasinya kita perlu akses root. Maka di sini saya masuk sebagai root. Oke, saya sudah login sebagai root. Kita buka mycnf. Oke, sama kayak tadi kita ubah beberapa setting di sini. Yang pertama itu kita pakai setting bin ya. Bin address itu sama dengan 0.0.0.0. lalu kita login. Ini kita set login.log. Sudah itu server ID-nya nih, kan kalau di device yang sebelumnya itu nomor 2. Nah, ini di sini kita settingnya nomor 3. Lalu kita tambahkan juga, coba cari apakah ada binlog. Oke, sebenarnya tidak ada, maka kita tambahkan settingannya di bawah server ID tadi. Nah, di bawah server ID kita tambahin settingan binlog db itu sama dengan nama database yang pengen kita replikasi, yaitu tadi berita. Nah, sudah kita save. Lalu kita coba nyalakan dulu XAMPP-nya. XAMPP start. Lanjut, start Apache sama start MySQL sudah. Kita coba akses localhost php myadmin. Ya, di sini saya ada passwordnya, jadi saya perlu masukin password. Oke, di sini kita bukan buka PHP-nya, tapi kita masuk ke MySQL-nya lewat terminal MySQL root. Passwordnya masukin. Nah, di sini sama kayak tadi kita buat user lagi yang nanti kita kasih hak akses replication slave. Jadi sama create user, namanya samain
demo user, terus add persen kasih, lalu identified by, kita kasih passwordnya password aja, samain. Kalian bisa bebas sebenarnya isi passwordnya selain password, tapi di sini saya password aja. Oke, kita grant access, kita kasih hak akses, grant replication slave bintang titik bintang to demo user at persen titik koma. Oke, error. Grant replication, oh ya sorry, replication slave on itu demo user. Hasil sama kayak tadi, kita juga create database deh. Oke, bikinnya di sini aja deh, bikinnya di localhost. Kita buat database berita. Oke, udah buat database berita. Lanjut, kita show master status. Sorry, kita nggak perlu. Kita masukin tadi yang show tabel yang muncul ketika kita tulis perintah show master status di device yang satu lagi, itu kita masukin ke sini data-datanya. Jadi kita pertama slave stop dulu, bukan slave stop, slave enter. Oke, baru kita lakukan konfigurasi change master to master host. Nah, hostnya ini itu alamat IP si device yang satu lagi. Saya pakai VPN. Nah, IP-nya itu saya cek dulu. Oh ya, IP-nya di device, IP VPN di device yang satu itu adalah 172.168.12.5. Nah, ini IP addressnya. Terus master usernya itu akun yang tadi dibuat di akun yang satunya di device yang lain. Sebenarnya sama aja sih di nama akunnya di device yang Linux ini sama yang di Windows tadi. Jadi kita masukinnya sama, demo user. Semua settingan ini dipisah pakai koma ya. Change master to master host, koma, master user, demo user. Nah, koma, master password. Itu kita kasih, tadi kan passwordnya cuma password doang ya, huruf kecil semua. Terus nah ini nih, kita harus nyesuaiin sama data di show master status di device yang lain. Log file itu sesuaiin, tadi kan kita lihat dulu. Oke, binnya itu MySQL,
log file itu namanya mysql bin titik 000007. Tapi saya cek dulu di device yang lain apakah masih sama. Oh iya, masih sama 007. Lalu master log host itu nilainya 683. Ini kita titik koma, master koma ya, master log host 683, enter. Kita start slave lagi, start slave, enter. Oke, kita udah start nih slave kita. Selanjutnya kita balik lagi ke selanjutnya kita show dulu master status di sini. Show master status. Nah, yang settingan yang di sini kita sesuaiin, nanti kita masukin nih data-data di tabel ini ke settingan di device yang satu lagi yang di Windows. Maka ini ingat-ingat, kita pindah dulu ke device yang satu lagi. Oke, lanjut. Kita sudah mengubah settingan yang di device Linux, dan juga kita udah lihat tadi ya tabel master status yang di Linux itu isi datanya apa aja. Nanti isi data master yang ada di Linux itu kita masukin ke yang di sini, yang di Windows ini, agar sesuai. Pertama kita stop slave dulu, stop slave. Lalu kita masukin settingan yang tadi, change master to master host. Hostnya itu kita sesuaiin sama alamat IP address. Nah, karena saya pakai VPN, saya cek dulu IP address VPN di device Linux saya. Sebentar, new tab, if IP config, kita lihat, sorry bukan IP tapi if config. Jadi settingan di Linux itu IP-nya 172.28.12.7. Ini IP addressnya untuk di Linux, koma jangan lupa. Kita masukin usernya, master user itu sama dengan tadi demo user, terus master passwordnya itu tadi password ya. Lalu oh iya, master, kita full screenin dulu master, atau kita enter dulu deh, kita bikin baris baru, master log file, master log file sama dengan, nah ini kita masukin nih nama log filenya yang ada di device Linux. Jadi namanya dia mysql bin titik 12345 6. Nah, ini log filenya, lalu sama log postnya, master log post
itu nilainya yang di Linux itu 848. Oke, ini kita titik koma, jangan lupa. Lalu kita enter. Oke, lanjut kita start slave nih, start slave. Oke, coba kita lihat master, show master status ya, masih sama. Coba kita buat deh database kita, misalnya saya refresh dulu kali ya, database berita. Nah, ini udah statusnya replicated. Terus kita cek dulu show. Oke, ini terus show connected replicas, ternyata ada terkoneksi. Terus kita lihat ini settingan master yang di atas, ini settingan master, ini settingan replikasinya. Kita lihat settingan replikasinya, waiting for master. Oke, sudah terhubung. Slave IO nya running, slave SQL nya running, statusnya yes semua. Kita coba buat database. Yang pertama saya buat dulu deh dua tabel sesuai yang saya ingin buat. Jadi yang pertama itu ada tabel tabel user dengan jumlah kolomnya itu seingat saya 1 2 3 4 5 6, ada 6. Saya buat yang pertama kolom ID, dia itu apa namanya, primary key. Kita auto increment saja. Terus selanjutnya ada name, ini kita varchar 255 saja. Terus email samain varchar 255. Terus password itu sama varchar, dia 50 aja maksimalnya, 64 deh, 64 karakter maksimal. Terus bionya kayak biografi, kayak apa ya, jadi kalau kita punya akun media sosial tuh kita kan punya bio ya, kayak WhatsApp tuh ada bio sama. Nah, kita buat bionya itu pakai, oh ya, bio itu terbatas ya, dia cuman kita maksimalin 255 juga. Lalu ada role, jadi ini user itu hak aksesnya apa. Saya rencananya 2 aja, sebagai author sama sebagai reader. Kita pakai enum aja, enum setnya kita ini 2 aja, jadi kita hapus. Dia sebagai author, user sebagai author atau sebagai pembaca saja, reader. Go. Oke, jadi cuma 2. Sisanya kalian defaultin saja. Lalu kita save. Oke, varchar ini udah. Lalu selanjutnya saya buat tabel lagi, create table, namanya news. Kolomnya ada 1 2 3 4 5 6, ada 6 juga. Lalu create ID sama, ini sebagai primary key. Terus title sebagai judul berita, dia sama 255 aja. Terus konten ini berarti isi beritanya, berarti isi artikel, karena dia isi artikel kita pakainya teks karena dia pasti panjang. Terus author ID, nah author ID ini adalah user yang punya hak akses sebagai author, dia itu integer ya, seperti ini. Oh ya, kita
harus unik sih dia karena karena banyak berita yang bisa, karena satu author itu bisa bikin banyak berita dan satu berita itu milik satu author saja, jadi seperti ini. Terus publish date, kapan beritanya itu di publish date itu pasti ya date, mana sih date timestamp atau date time ya. Sepertinya ini saja, kita pakai date. Lalu terakhir kategori underscore ID. Ini sama, nanti kita buat tabel kategori ya. Di setiap artikel tuh punya kategorinya masing-masing. Oke, seperti ini. Kita save. Oke. Di ini kita baru bikin 2 tabel ya. Untuk 2 tabel yang lainnya itu ntar saya buat di device yang Linux. Jadi kita pindah dulu ke device Linux kita dan cek apakah ada 2 tabel yang kita buat di sini. Oke, sekarang saya sudah buka device Linux saya lagi. Kita coba ke localhost kita dan kita refresh apakah ada data tabelnya. Oke, berita kita lihat. Oke, berhasil. Jadi apa yang dibuat di device Windows itu ikut juga tereplikasi di di device Linux saya ini. Nah, sekarang kita coba apakah yang kita ubah di device Linux saya akan ikut terjadi perubahannya di Windows. Karena di sini saya bakal buat tabel kategori. Yang pertama di sini sebentar, saya buat kategori yang cuman terdiri dari 2 kolom. Nah, yang pertama itu ID, ini primary key, bukan null, tapi sini auto increment kita checklist, dia otomatis jadi primary key. Terus nama kategorinya apa, kita pakai varchar aja 255. Oke, langsung kita save. Oke, kategori udah kita buat. Selanjutnya kita buat tabel komen. Jadi ceritanya berita yang dipublish itu bisa kita komen. Ini enggak terpengaruh hak akses. Jadi user sebagai reader dan user sebagai author, mereka sama-sama bisa komen di berita manapun. Jadi di sini kolom yang diperlukan 1 2 3 4 5. Oke. Kita bikin 5. ID-nya itu sama auto increment sebagai primary. Lalu user ID-nya siapa yang komen sama int. Terus kontennya, isi komen apa sih dia, apa yang dia bicarakan itu disimpan di sini di konten. Dia orang yang komen itu bisa bisa panjang lah, hampir bisa bikin kayak artikel sendiri di kolom komen nanti. Makanya kita pakai teks, nah, siapa tahu aja ada yang komennya panjang. Lalu ada news ID, dia komen di berita mana, ini kita simpan di sini. Lalu dia publish date-nya, dia nge-publish komennya itu kapan.
Di sini kita date. Mungkin kita pakai date ya, lebih benar. Oke, mungkin kita segini dulu user ID. Ini untuk komen ya. Oke, sekarang kita udah buat 4 tabel. Coba kita cek apakah di device Windows itu juga ikut berubah. Sekarang kita pindah dulu ke device Windows. Oke, sekarang kita udah di Windows lagi. Kita bakal cek apakah perubahan yang diberikan di di device Linux ikut ada di sini. Kalau kita cek, ya benar ya. Tadi kita bikin kategori sama tabel komen di Linux, dan di sini juga ikut berubah. Strukturnya pasti sama kayak yang ditentuin di Linux, jadi gak bakal ada perbedaan. Jadi kita sudah berhasil melakukan replikasi master to master. Selanjutnya kita akan coba nih melakukan beberapa operasi database di database kita yang sudah terreplikasi di 2 device. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Oke, ada sedikit perubahan. Jadi pada comments itu saya bakal ubah tipe datanya publish date itu ke timestamp, karena sepertinya saya juga butuh, selain tanggal saya juga butuh waktu komennya diubah. Jadi saya ganti jadi timestamp. Oke, kita save. Oke, kita udah ganti jadi ke timestamp. Terus kita juga ini newsnya kita juga perlu ganti struktur yang di news. Publish date nya sama, kita ubah jadi timestamp. Oke, kita dan ya. Sip, tipe ini aja tambahan, mengubah tipe data dari date ke timestamp. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya adalah kita bakal praktekin beberapa fungsi pada MySQL ya. Jadi yang pertama nih, kita bakal pindah dulu ke sini ke SQL. Oh ya, kebetulan saya udah insert beberapa data ke dalam database replikasi kita, database berita. Jadi sini ada 9 kategori berita, ada 70 komen, ada 10 berita dan 12 user. Nanti kita lihat lebih detail. Tapi untuk sekarang kita explore dulu beberapa fungsi yang bisa kita lakukan. Yang pertama ada count. Jadi kita bisa menghitung berapa jumlah masing-masing
jumlah suatu kolom. Misalnya saya mau hitung deh, count, yang mau saya hitung misalnya tadi kan komen itu ada 70, saya mau hitung itunya, content from komen. Ini kita coba ada berapa komen ya, bener ya, kontennya ada 70, komennya ada 70, jadi seperti itu. Nah tadi kan nama headernya itu nggak jelas ya, kita bisa kasih alias, select misalnya, terus misalnya sekarang hitung berita deh, count, misalnya ID-nya aja deh, from es. Untuk ngasih alias kita tambahin s, itu kita kasih alias dia jumlah berita dari tabel news. Kita lanjut, go. Nah berarti jumlah berita nih alias yang kita berikan, jumlah beritanya ada 10. Apa benar jumlah beritanya ada 10? Ya, jumlah beritanya ada 10 ya di sini, sesuai. Lanjut, kita bisa uppercase, jadi kita bisa select misalnya nama ya, select upper, upper sepertinya, upper. Terus kita kolom apa yang pengen di kapital, itu name from user. Kita kasih alias juga, s nama kapital. Terus kita juga bisa pakai reverse, jangan reverse dulu deh, kita pakai lower, berarti ini hurufnya kecil semua. Samain name s nama kecil. Kita lanjut. Oke, jadi ini hasil fungsi nama kapital ya, hurufnya besar semua. Ini hasil fungsi lower yang bikin hurufnya jadi huruf kecil semua, seperti itu. Kita juga ngasih alias ini nama kapital untuk yang huruf besar semua dan nama kecil untuk yang hurufnya kecil semua. Lanjut, kita pakai query apalagi. Oh ya, tadi saya pengen pakai reverse. Kita select reverse, tadi masih name, kita kasih s nama terbalik from user. Nah sini kita udah coba kita jalanin. Oke, nama terbalik ya, di nama yang didapatkan itu di urutannya dibalik, seperti itu. Nah kita juga bisa misalnya dapetin tanggal sekarang, misalnya select current date. Kita bisa current date sama timestamp. Misalnya kita current date tanggal hari ini, terus koma current time waktu saat ini. Kita langsung titik koma aja karena kita nggak ngambil data dari tabel manapun. Ini fungsinya langsung bisa kita dapatkan datanya. Oke, tanggal hari ini segini, benar, tanggal 23 bulan Juni, waktu saat ini jam 2 siang, benar, jam 2 siang. Nah ini fungsi date sama current time. Kita juga bisa
pakai current timestamp. Ini berarti ngembaliin tanggal beserta waktunya. Select current timestamp. Kalau tadi current date itu ngembaliin tanggal aja, current time ngembaliin waktu jam saja, sedangkan current timestamp ini ngembaliin jam dan waktu saat ini. Misalnya kita gini aja tanpa alias. Kalau tanpa alias berarti yang di atasnya itu nama fungsinya, current timestamp ya, sama. Ini udah lewat 1 menit. Kita lanjut apalagi. Oh ya, kita bisa tahu nih kita itu sekarang itu login sebagai siapa sih. Kita bisa select current user di nama akun kita. Misalnya sekarang saya login sebagai root dan localhost. Jadi saya tahu nih sekarang saya lagi login sebagai root dan localhost. Lanjut kita misalnya kita juga ada beberapa fungsi matematikanya di MySQL, yaitu misalnya select sqrt. Misalnya akar dari 9 itu berapa ya, akar dari 9 itu 3, seperti itu. Lalu kita juga ada nah ini kita bisa select pi, berarti bilangan pi. Terus kita juga bisa misalnya menghitung misalnya power itu berarti pangkat ya, perpangkatan. Misalnya pangkat, kita masukin yang pertama itu angkanya misalnya 2 pangkat 8 seperti ini. Berarti ini kita kasih alias deh, s bilangan pi. Terus ini s 2 pangkat 8. Nah kalau kita jalanin, nah kita dapat nih bilangan pi 3,14, terus 2 pangkat 8 ya 256, seperti itu. Dan juga bisa pakai fungsi terakhir deh, kita bisa pakai fungsi round untuk matematika. Misalnya select round, misalnya kita bulatkan 165,3. Saya mau bulatkan ke sampai bilangan 2 di belakang koma ini. Lalu saya pengen apa ya namanya, floor berarti misalnya 3,5, berarti diturunin ya ke angka yang di bawah, berarti 3. Sedangkan kalau cell berarti kita naikin ke angka di atasnya, misalnya 3,5 lagi deh. Nah ini berarti dinaikin ke atas, hasilnya 4, seperti itu. Kira-kira nilainya apa yang kita dapat? Round 165,36523 dibulatin jadi 2 desimal aja, jadi 165,37. Kalau floor 3,5 berarti ke bawahin 3, sedangkan cell 3,5 kita ke atasin jadi 4. Nah inilah beberapa fungsi di MySQL yang bisa kita manfaatkan untuk melakukan berbagai hal di dalam database kita. Nah itu tadi udah disebutin beberapa, semoga bisa bermanfaat guys. Oke, kita lanjut ke materi database selanjutnya. Nah tadi kan kita udah mencoba beberapa fungsi yang bisa kita
jalani di MySQL. Ya, fungsi-fungsi tersebut bisa membantu kita dalam melakukan segala hal ya di database kita yang membantu. Misalnya kayak tadi ada beberapa fungsi hitung ya, kayak buat ngitung lingkaran misalnya kita perlu pi kan ya, maka bisa pakai fungsi pi buat buat manggil nilai pi-nya daripada buat nilainya sendiri karena udah ada di atau udah disediain sama si database-nya. Selanjutnya kita bakal praktekin materi join table. Nah, ini kan beberapa tabel. Ini kan saya udah isi ya. Mungkin kita lihat-lihat dulu. Nah, beberapa tabel itu punya relasi ya yang saling menghubungkan mereka, satu tabel dengan tabel yang lainnya. Misalnya di tabel news ini mereka punya ID primary key mereka serta mereka punya author ID. Jadi siapa sih? Jadi siapa aja? Jadi siapa sih penulis berita ini? Nah, itu kita bisa lihat dari author ID-nya. Cuman kan kalau lihat angka-angka ini doang kita kurang jelas ya siapa yang menulis berita ini. Nah, kita bisa manfaatin join table nih untuk bisa melihat beritanya serta melihat si autornya itu siapa sih gitu. Lanjutnya ada juga nih kita kategori ID, berarti si berita ini tuh termasuk kategori apa. Nah, itu ditandai dengan kategori ID-nya ini. Nah, cuman kan kita nggak tahu nih kategori yang mana ini, cuman angka doang gitu, kita nggak tahu maknanya apa di sini mah. Kita juga bisa manfaatin join table buat mengetahui kategorinya apa sih dalam bentuk teks, bukan dalam bentuk primary key ini. Caranya gimana? Kita bakal lakukan query-nya. Misalnya di sini kita pengen join itu sebenarnya ada beberapa jenis. Kita bakal coba satu-satu dulu. Yang pertama itu kita bakal coba left join. Jadi di sini saya pengen select dulu deh, select misalnya semuanya, kita select all from user, baru left join dengan apa, kita mau join tabel user dengan tabel apa, kita pengen join tabel user dengan tabel news. Nah, terus apa nih yang bakal jadi pembandingnya, apa yang harus sama di tabel user yang harus sama juga di tabel news. Kita tentuin di sini itu user ID itu nilainya harus sama dengan news titik author ID. Nah, nanti bakal dicocokin nih user ID yang sama dengan author ID itu ada apa aja. Nah, sifatnya kalau left join dia ini bakal nampilin seluruh data yang tabel sebelah kiri. Nah, tabel sebelah kiri kita kan user ya, berarti nanti data user itu bakal muncul semua. Nah, nanti dicocokin sama yang tabel sebelah kanan yaitu news author apa, yaitu tabel news. Tapi jika yang misalnya kan ditampilnya semua user ya, misalnya kan ada user yang cuman bisa sebagai reader atau pembaca, dia nggak bisa bikin berita atau artikel. Nah, otomatis kan nggak mungkin ada di sini dong. Nah, kalau left join itu dia sifatnya dia bakal nampilin seluruh user. Nah, user yang nggak bikin berita nanti tabel sebelah kanan itu nilainya akan 0. Jadi yang sebelah kiri akan selalu ada, dicocokkan dengan yang sebelah kanan. Jika ada maka tampil, jika tidak ada maka nilainya 0. Bisa kita coba jalanin. Nah, ini apa namanya, hasil join tabelnya. Jadi ini tabel user ya, kita lihat ID, name, email, password, bio, role-nya sebagai author, tentu saja penulis. Lalu dia punya nih beritanya apa yang dia tulis. Misalnya si Bakiono ini dia nulis berita olahraga mengenai Kante selamatkan wajah Liga Arab Saudi di Euro 2024. Nah, ini coba kita cek konten. Nah, author ID-nya sama dong, 5. Nih ya, 5 juga. Itu. Jadi ini jadi tabel yang kanan nyesuaiin yang kiri. Seperti itu. Nah, lihat author kan dia nggak nulis berita dong. Author itu dia tidak menulis berita.
maka dia tidak akan ada yang cocok di tabel sebelah kanan ini. Tabel newsnya nggak bakal ada yang ditemukan, makanya sebelah kirinya null. Ini sifat untuk left join. Nah, di sini kita bakal ke join selanjutnya, yaitu right join. Kita select. Nah, sekarang kita select A lagi. From, mau tabel apa ya sekarang? Kita tabel berita lagi deh. Kita news. Sekarang news. Sorry deh, jangan news. Kita user lagi. Tapi yang sebelah kanan, tapi user sekarang dipindahin ke sebelah kanan. Berarti sekarang news dulu. News, right join. User. Nah, on news author ID sama dengan user ID. Nah, ini kita balik aja. Berarti ntar yang diprioritasin yang right-nya, berarti ditampilin semua yang tabel user nih, tabel kanan. Nah, yang tabel kiri dia nyesuaiin sama nilai yang ada di tabel kanan. Kalau si usernya nggak ngeposting berita, otomatis si newsnya nanti bakal null. Kita coba. Nah, ini ya, dia nilainya jadi null yang sebelah kanan, seperti itu. Oke. Lalu kita coba pakai kategori deh. Selanjutnya kita bakal pakai cross join. Kalau cross join ini dia bakal nampilin seluruh data yang kiri maupun yang kanan. Misalnya yang kanan gak ada tapi di kiri ada, itu tetap ditampilin. Yang di kiri ada tapi di kanan gak ada, tetap juga ditampilin. Jadi semuanya itu ditampilin. Yang ada di kedua tabel, datanya bakal ditampilin semua walaupun tidak terhubung atau tidak ada penghubungnya. Oke, kita lanjut. Select all from kategori, dan kategori dulu deh. From news, cross join apa? Kita cross join kategori on news titik kategori ID itu sama dengan kategori .id. Nah, seperti ini. Dia bakal nampilin seluruh kategori. Nah, ini ya, dia bakal nampilin seluruh kategori. Mungkin kita 50. Oh, tetap segini aja ya. Dia nampilin kategori yang ada di sini. Cross join kategori ID. Ini 1. Nah, ini sama ya, kategori ID-nya 2 3 3 1 1 8 8 7 7. Terus ini sama semua. Sepertinya ya seperti itulah. 4 5. Nah, 6 tidak ada ya. Yang tidak ada tidak ditampilkan. Ini cross join. Semua yang terhubung di sini itu bakal ditampilkan. Coba kalau cross joinnya itu kita balik. Select all from kategori cross join news on kategori ID kategori.id sama dengan news kategori ID. Nah, seperti ini kita coba jalanin. Ya, sama ya ini, tapi sekarang kategorinya di sebelah kiri dan newsnya itu di sebelah kanan. Ini nyesuaiin ke masing-masing yang ada di semuanya, seperti itu. Oke, sekarang kita coba satu lagi join, yaitu namanya inner join.
Coba kita select all from misalnya tadi user deh, user cross join tabel news on user dot apalagi user ID sama dengan news dot author ID. Ini kita samain, lalu kita jalanin saja, kan udah sama ya. Sorry, bukan cross join, kita edit dulu, inner join. Nah, kita baru jalanin. Nah, sekarang yang tampil itu yang ada di keduanya saja, yang ada di kedua-duanya saja. Jadi yang ada di tabel user, yang ada di tabel news doang yang bakal ditampilin. Misalnya di si user nggak pernah bikin berita, ya udah nggak usah ditampilin. Ini sifatnya inner join, berbeda dengan left dan right join ya tadi. Sekarang coba kalau kita cross join, apakah sama? Select kita ke sini, kita select all from kategori, select all from news ya. Kita coba news dulu, news inner join kategori on news kategori ID sama dengan kategori .id. Kita jalanin. Nah, ini sama kayak tadi ya, inner join tuh nampilin yang ada di keduanya seperti itu. Itu left join. Mungkin terakhir kita coba lagi cross join, tapi sekarang buat usernya. Select all from user cross join news on user.id sama dengan news.author ID. Nah, ini kita coba eksekusi. Nah, ini sama ya, dia yang ada di kedua-duanya saja, seperti itu. Jadi ini beberapa operasi join yang bisa kita lakukan, yaitu tadi ada left join, right join, inner join, sama cross join. Jadi seperti itu kita bisa manfaatkan nih untuk menggabung beberapa tabel yang kita punya ya. Jadi sekian untuk materi mengenai query join. Jadi seperti itu ya. Terima kasih sudah menyimak. Oke, kita lanjut lagi ke materi selanjutnya. Jadi kita bakal membahas mengenai trigger. Di trigger ini di MySQL itu bisa dipakai untuk memproses sesuatu ketika ada perintah insert, update atau delete dilakukan pada suatu table. Nah, di sini saya bakal membuat trigger yang akan mengecek tabel news ketika ada data baru dimasukkan ke tabel news. Dia bakal ngecek apakah si autornya ini dia itu role-nya itu author. Kalau role-nya bukan author, nanti dia bakal
nggak bisa dimasukin datanya atau di error, jadi error. Jadi kita buat ngecek caranya, kita bisa pakai phpMyAdmin, tapi di sini saya bakal coba dulu pakai perintah SQL nya manual. Oke, kita bakal lanjut untuk membuat triggernya. Jadi pertama perintahnya itu kita pakai delimiter ya, karena kita pengen ngebungkus perintah si triggernya. Nanti kita pakai dolar aja, delimiter dolar, terus kita bakal create trigger validasi namanya. Ini kita masukin namanya validasi author news. Nah, karena kita pengen yang bisa posting berita atau bisa publish berita itu cuman user yang punya role author, sedangkan user yang punya role sebagai reader itu nggak bisa nge-publish berita. Ini kita tulis dulu create trigger, nama triggernya apa, lalu eventnya apa. Jadi kan kita tuh pengen ngecek pas data baru dimasukkan, berarti kita pengen ngecek operasi insert. Lalu kita ngejalanin triggernya itu sebelum insert atau sesudah insert. Nah, kita kan pengen ngecek ya sebelum data baru masuk, berarti kita ngejalanin triggernya ini sebelum ya, berarti kita pakai before insert. Nah, ini sebelum memasukkan data on tabel mana, tabel news. Kita pengen ngejalanin trigger ini sebelum operasi insert gitu ya. Lalu kita tulis lagi for each row, itu apa yang pengen kita lakukan for each row. Lalu kita begin. Nah, di sini kita baru tulis perintahnya begin if. Kita select row karena kita pengen ngecek kolom row yang ada di user apakah dia nilainya sama dengan nilai yang dimasukkan ke yang baru dimasukkan. Oke, gini saya jelasin sambil praktekin. Select row from tabel user where user.id itu nilainya sama dengan new author underscore id, seperti ini. Jadi saya ambil dulu kolom row pada tabel user, di mana kolom row tersebut di mana kolom yang ID-nya sama dengan author ID data yang baru dimasukkan. Jadi new ini nih ya, new ini bukan tabel news ya, tapi new ini merujuk pada data yang baru dimasukkan. Jadi author ID yang diinputkan, yang nilainya ada nggak di tabel user, dan kita cek nih baru apakah dia juga nilainya tidak sama dengan author. Kalau dia nilainya tidak sama dengan author, maka kita tampilkan error. If dia bukan, kalau user yang masukin artikel berita itu bukan author, maka kita kasih pesan error karena dia tidak punya hak akses untuk mempublish. Maka di sini kita kasih error. Caranya ngasih error itu signal
state signal, kita berikan SQL state 45.000, terus kita set pesan errornya message text apa yang pengen kita kasih pesan errornya, yaitu user bukan author. Ini ya, kita kasih peringatan kita bahwa berita yang dari bukan seorang author itu tidak boleh dimasukkan ke tabel news seperti itu. Jangan lupa titik koma, enter, lanjut kita end if lagi, end if titik koma enter, kita end, lalu titik koma enter. Nah, kita tutup lagi delimiternya $2 kali, baru kita enter lagi. Oke, kita berhasil membuat trigger validasi author news. Nah, kalau kita cek ke database berita, lalu kita buka triggers, harusnya muncul. Nah, ini ya, kita udah bikin trigger satu. Nah, kita bakal coba ngecek apa lagi ya, sebentar. Kira-kira apa yang perlu apa yang perlu kita cek di sini? Ya, sepertinya news aja ya. Tadi karena kita ada hak akses di sini ya. Karena di user tadi ada hak akses antara author sama reader. Ini cocok nih kita buat tadi bikin triggersnya tadi udah satu. Sepertinya untuk trigger itu saja. Nah, kita bakal coba praktekin nih. Nah, ini kan ada nih trigger yang kita buat di device Linux saya. Kalau kita tadi kan kita udah buat replikasi juga ya, seharusnya triggers ini juga muncul di device Windows kita. Mari kita cek. Oke, lanjut lagi. Kita sudah membuat trigger ya di device Linux saya. Maka kita coba cek di Windows apakah dia muncul. Nah ya, dia muncul ya, validasi author news. Dia bakal ngecek beritanya. Coba kita insert deh, kita coba insert. Kita masukkan data ke sini. Coba saya ambil berita dari Tempo. Kita coba misalnya olahraga otomotif deh. Kita ambil dari otomotif. Kita cek misalnya nah ini kita masukin. Misalnya kita copy, masukin, terus copy lah beberapa teks. Nah, ini copy, paste, terus sekali lagi deh kita copy. Nah, copy, paste. Kita udah copy. Selanjutnya kita bakal coba, oke, kita cek dulu ya. Saya cek dulu sebentar. Kategorinya otomotif itu nomor berapa? Kita kategori ID untuk otomotif itu nomor 3. Nah, di sini kita masukin user yang role-nya itu bukan author. Ntar dulu saya cek dulu, misalnya nomor 6 deh. Nomor 6 ini bukan seorang author. Nah, coba kita langsung go. Apakah dia jalan? Nah, dia gagal ya, karena kita punya trigger yang bakal ngecek. Jadi apakah user yang masukin berita ini seorang author atau seorang reader. Kalau seorang author dia boleh lanjut. Kalau seorang reader dia bakal tampil error seperti ini. Oke. Jadi kita berhasil nih bikin trigger yang ngecek atau melakukan validasi pada setiap data yang diinput ke tabel news. Nah, sekarang coba deh kita ganti ke user yang seorang author.
seharusnya dia lolos. Nah, berhasil kan, lolos ke input datanya. Nah, ini ya, masuk. Kita berhasil nih mempraktekkan trigger. Jadi kita udah buat triggernya pakai query langsung ya di terminal seperti itu. Oke, terima kasih. Ini tadi itu adalah materi trigger, kita sudah membuatnya ya. Oke, lanjut. Kita sudah tadi membuat trigger ya di device Linux saya, dan juga kita sudah mengecek di device Windows saya apakah ada triggernya, dan ternyata ada. Lalu kita coba lakukan validasi tadi. Kita coba nge-input artikel berita baru yang bukan dari seorang author, dan ternyata tadi udah nampilin error. Terus juga tadi udah ngecek kalau yang nge-publish berita itu author beneran, ternyata tidak error. Jadi kita sudah berhasil melakukan validasi. Nah, untuk sekarang pada section kali ini kita bakal membahas mengenai view table. Di sini kita bisa membuat yang namanya itu view table. Jadi kita bisa melihat sebuah hasil query tanpa harus menuliskan query tersebut berulang-ulang lagi. Jadi caranya di sini kita taruh di SQL, ke menu SQL, lalu kita tuliskan perintah create view. Nama viewnya apa? Ini saya pengen, kan tadi di tabel news itu kita tuh punya author ya, tapi author itu cuman primary key-nya doang, enggak ditampilin namanya. Nah, di sini saya pengen buat sebuah table yang menampilkan judul berita dan juga nama autornya siapa gitu. Jadi biar lebih bisa dipahami oleh pengguna. Misalnya di sini saya pengen bikin create view judul dan author. Ini ya, kita udah buat judulnya, ini judul dan author, judul underscore author maksud saya, terus s. Nah, kita tulis di bawah nih, select kita pengen select news dot title s. Nanti kita kasih alias title, terus koma, apalagi tadi author ya, itu user. Kita pengen nampilin nama, kita kasih alias s author seperti ini. Lalu kita select from news inner join. Jadi kita bakal melakukan inner join untuk menggabungkan dua tabel. Inner join user on news titik author ID itu sama dengan user dot ID, koma ya. Kita udah buat nih. Nanti query ini bakal jalanin dan hasilnya bakal disimpan ke dalam tabel view yang judulnya judul underscore author. Kita coba jalanin. Oke, kita udah berhasil membuat create view. Coba kita lihat. Nah, ini kita udah berhasil nih membuat tabel view. Kita lihat, ini kita kasih alias ya tadi, ini kolom title, ini kolom author. Jadi untuk berita yang judulnya ini, autornya adalah ini, seperti itu
Nah, ini ada nama saya juga. Ini untuk ceritanya ya, ceritanya saya seorang penulis berita. Saya nulis berita ini autornya nama saya, jadi kita bisa lebih jelas nih tahu, oh judul berita ini yang nulis siapa. Ini kita udah berhasil nih membuat tabel view untuk judul dan author, yang menampilkan judul dan autornya. Lalu kita coba buat lagi deh sekali lagi, yaitu tabel view yang nampilin judul berita sama kategori beritanya apa. Jadi kita sekali lagi sama, nggak jauh beda kayak tadi. Create view itu bisa sekarang judul underscore kategori s, kita select news dot title, ini sama s judul, s title, koma kategori dot name, s kategori. Ini ya, kita udah buat aliasnya. Terus from tabel news, kita inner join lagi, inner join dengan tabel kategori on news dot kategori id, itu yang nilainya sama dengan kategori dot id, seperti ini ya. Kita buat, langsung aja kita eksekusi, kita buka database. Nah, udah muncul nih ya judul kategori. Kalau kita lihat, kita berhasil ya. Nah, ini untuk yang judul ini berita yang kategorinya olahraga. Kalau ini mengenai mobil, kategorinya otomotif. Mengenai olahraga, kategorinya lifestyle. Mengenai pajak, itu finance. Terus pakar cyber berarti teknologi. Konser Taylor Swift, mengenai artis berarti entertainment. Nah, ini ya macam AI berarti teknologi. Terus ada juga nih kesehatan, jadi mengenai kesehatan kategorinya. Jadi inilah cara kita membuat tabel view. Nah, tabel view juga otomatis dia bakal ke replikasi juga, jadi ini bakal muncul juga di device Windows saya, seperti itu, karena ini checklist juga ya. Oke, sekian untuk praktek cara membuat tabel view. Oke, lanjut lagi. Selanjutnya kita bakal membahas mengenai storage procedure ya. Tapi sebelum itu kita review dulu. Tadi kita udah buat tabel view ya di device Linux saya, dan sekarang dia juga ikut muncul tabel view-nya di device Windows saya, yaitu nih judul author sama judul kategori. Terus juga ini tuh kalau ada data baru dari news ataupun dari user, nanti si tabel view-nya ini ikut update juga. Misalnya ini tadi saya udah nambahin judul berita baru yang autornya saya juga. Nah, ini ikut tambah nih, padahal saya nggak memperbarui. Ini otomatis pas saya klik lagi query-nya muncul dia datanya, seperti itu. Jadi ini tadi sedikit review mengenai materi tabel view. Selanjutnya kita bakal membuat storage procedure ya. Nah, storage procedure ini saya cek dia itu nggak bisa dibikin pakai ini nih phpMyAdmin. Jadi kita perlu pakai terminal use berita. Nah, kita udah buat. Sama kayak pakai trigger, kita perlu nentuin delimiternya. Soalnya delimiternya saya pakai dolar lagi deh. Delimiter $, enter. Oh ya, storage procedure yang saya buat itu saya pengen buat storage procedure yang
kan setiap berita ini punya komentar ya. Saya pengen menghitung, misalnya berita nomor 1 ini dia tuh punya komennya berapa sih. Jadi saya pengen nge-count atau menghitung jumlah komen yang ada pada salah satu judul berita. Jadi sini nih ntar bakal ngecek. Oke, jadi yang ada di sini misalnya nih news ID-nya yang angka 1 itu bakal dihitung, nanti bakal ditotalin seperti itu. Oke, kita lanjut di sini. Delimiter, kita bakal ngetik create prosedur namanya ya. Create prosedur. Prosedur apa? Namanya saya pengen kasih nama jumlah jumlah komentar. Jumlah komentar seperti ini. Lalu dia punya parameter in. Dia menerima input yaitu ID, yaitu news ID. Kita kasih namanya ID, ID berita. ID berita. Dia tipe datanya INT. INT itu coba kita lihat dulu. INT 11. INT 11. Baru kita tutup. Nah, ini ya create prosedur, yang nama storage prosedurnya itu menghitung jumlah komentar. Dia nerima input si ID beritanya. Jadi dia bakal menghitung jumlah komentar berdasarkan ID berita yang diinputkannya. Oke, enter. Kita bakal begin. Ini begin untuk memulai query apa yang akan dijalankan. Kita bakal select count apa yang pengen kita count. Kita pengen menghitung komen, namanya itu komen ID-nya aja. Kita hitung ID-nya aja, komen ID. Bukan komen ID tapi kontennya aja. Ya, kontennya. Konten S jumlah komentar. Oh ya, di awal saya tampilin dulu deh judul beritanya. Jadi di sini kita nambah yaitu news.title. Ini kita kasih alias juga sebagai title. Oke. Dari mana? Dari tabel news atau berita, kita inner join. Dari tabel komen kita inner join dengan news on comment.id sama dengan comment.newsID sama dengan news.id seperti ini. Oke, kita udah membuat. Sebentar, saya cek news ID ya. Kolom news ID comment.newsID sama dengan news ID. Oke. Select news title as title dan hitung komen konten. Terus kita kasih alias jumlah komentar. Dari tabel komen kita inner join dengan news yang kondisinya itu ini. Oke. Terus kita end. Lalu kita delimiter $.
Oke, kita udah buat prosedur ya. Coba sekarang kita jalanin prosedurnya di sini. Nah, di database berita kita call. Misalnya saya pengen, ini cara panggil prosedur ya. Call, tadi namanya jumlah komentar. Jumlah komentar kita masukin misalnya berita nomor 1, berita yang ID-nya nomor 1 itu komennya ada berapa. Terus saya pengen lihat, coba kita eksekusi. Nah, ini judulnya Pakar Cyber, kok jumlah komentarnya ada 70, seperti itu ya. Wait, select title, title. Oh ya, sorry, kita hapus dulu deh apa namanya, kita hapus storage prosedur ya. Query export tracking. Nah, ini routines, jumlah prosedurnya kita hapus dulu. Saya lupa, harusnya tadi tampilnya itu bukan 70 komen. 70 komen itu kan totalnya ya. Ada yang salah, jadi saya ngecek dulu. Jadi seharusnya kita ulang dulu. Delimiter dolar, saya harusnya tadi pakai kondisi where. Nah, change master. Nah, ini create prosedur, enter, bikin select. Nah, ini di selectnya saya harusnya nambahin kondisi where news.id itu sama dengan nilainya dengan ID berita. Ini ya, dengan parameter yang diterima. Jadi cuman menghitung yang ID newsnya itu sama dengan ID berita. Nah, seperti itu ya. Baru deh kita harusnya enter di sini. Nah, di sini kita enter, kita end, baru kita delimiter dolar. Nah, baru deh kita jalanin. Tadi kita cek dulu routines. Oke, udah buat. Kita jalanin call jumlah komentar. Itu nilainya misalnya untuk komentar untuk berita yang ID-nya 1, jumlah komentarnya ada berapa? Kita lihat. Oke, Kante selamatkan Liga Arab Saudi. Nah, jumlah komentarnya ada 8, baru bener ini. Tadi ada kesalahan query. Oke, kita berhasil. Lalu kita buat kita cek lagi, maksud saya kita cek lagi call jumlah komentar. Misalnya untuk yang berita yang ID-nya 3 itu ada berapa komentarnya. Oke, untuk yang ID ketiga, kenapa olahraga bagus untuk kulit, jumlah komentarnya ada 4 gitu ya. Kita jadi tahu misalnya kita cek benar gak nomor 4. Oke, seperti itu ya. Kita berhasil nih. Nomor 4 tadi udah. Kalau jumlah komentar ya tadi ya.
seperti itu. Oke, mungkin apalagi yang bisa kita buat untuk berita untuk dibuat storage prosedur lagi. Apa ya? Lalu saya cek dulu. Oh ya, misalnya saya pengen dapetin jumlah publish si usernya ini nge-publish berapa berita gitu. Nah, kita bisa buat juga pakai apa namanya, storage prosedur. Jadi pertama kita bikin dulu sama delimiter $, kita create lagi, create prosedur, lalu sekarang pakai itu deh, namanya jumlah posting. Nah, ini dia nerima ID usernya, tipe datanya int 11 juga, terus kita buat lagi apa namanya, out untuk dapetin angkanya. Jadi kita dapetin berapa sih jumlahnya. Sebentar. Oke, kita out. Ini nilainya sama, tapi kita kasih nama jumlah posting int, tipe datanya 11. Oke, jadi saya bikin prosedur yang namanya jumlah posting yang menerima parameter inputnya ID user dan menerima output parameternya itu jumlah posting. Di sini kita enter, begin, terus kita select, kita count news.content sebagai jumlah posting from news inner join user on news author ID sama dengan user ID. Terus kita kasih kondisi lagi where ID user itu sama dengan bukan ID user ID dulu, user.id itu sama dengan ID user, seperti ini. Oh ya, kita itu deh, jumlah posting sama namanya, misalnya user name as
Nih, oke, kita udah buat ini. Ntar hasil query-nya bakal disimpan sama si jumlah posting. Oke, kita end lalu kita tutup dengan delimiter. Nah, di sini kita coba eksekusi. Pertama kita set dulu variabelnya ya. Sebentar. Kita set kita nggak perlu set, kita perlu call dulu. Call jumlah posting, nama prosedurnya, terus misalnya saya deh, dan saya ID saya 1, terus saya simpen di hasil ini untuk buat variabel, lalu saya select add hasil seperti ini. Kalau kita jalanin, nah ini ya, Noval Alwi Pratama, jumlah postingnya ada 4. Coba kalau kita pilih user yang lain, author yang lain, misalnya author nomor 7. Saya pengen tahu author nomor 7 itu dia posting udah berapa banyak, jumlah underscore posting, ID-nya yang nomor 7, terus disimpan ke hasil, terus kita select si hasilnya, add hasil. Oke, Ulia Laksita SPT, dia postingnya baru 2, berarti saya lebih banyak ya. Ya, Ulia Laksita SPT, seperti itu. Oke, kita berhasil buat prosedur yang tadi punya parameter in dan sekarang juga dan yang sekarang parameter in dan out. Nah, sebenarnya ada lagi yang tidak pakai parameter dan pakai parameter in out, tapi di sini kita udah cukup. Saya praktekinnya 2 saja karena menurut saya yang bisa kita lakukan untuk kasus saya itu cuman segitu saja mungkin, tapi sebenarnya masih bisa lagi, masih banyak lebih. Kita bisa lebih dari sekedar menghitung komen atau menghitung jumlah postingan, tapi sepertinya yang tadi itu sudah cukup berguna untuk database kasus saya. Jadi mungkin untuk materi database, untuk materi distribusi database yang saya sampaikan mungkin sudah cukup. Tadi kita udah ngejelasin replikasi, ngejelasin fungsi pada MySQL, membahas juga kita join table, terus trigger, terus view, terus juga stored procedure. Jadi menurut saya sudah cukup. Mungkin sekian. Terima kasih sudah menonton video saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.